selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Indri Aprianti, dari kelas 21F jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, di video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai manajemen sumber daya manusia atau juga bisa disebut sebagai MSDM. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai arti dari manusia itu sendiri. Manusia menurut para ahli adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, sehingga para ahli menyebutkan bahwa manusia berperilaku mengikuti fungsi integrasi individu dan lingkungan. Artinya manusia berperilaku dipenuhi oleh karakteristiknya sendiri dan oleh lingkungan. Nah, maka dari itu, dalam konteks manajemen sumber daya manusia lingkungan adalah organisasi perusahaan di mana manusia mengelola sebuah perusahaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk kesesuaian dengan track yang diharapkan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Karyawan diangkat dan nanti kalau sudah bekerja di perusahaan berhenti baik karena alasan sendiri atau alasan perusahaan. Pengangkatan dimulai dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kemudian yang ketiga adalah pengupahan dan pemberian tunjangan. Pengupahan dan pemberian tunjangan dalam bahasa lain yaitu kompensasi. Kemudian yang keempat, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir atau penghargaan seperti feedback. Dan yang kelima, pelatihan dan pengembangan karyawan, dilatih dimulai saat direkrut oleh perusahaan, saat bekerja pun dilatih sampai pensiun. Dan yang keenam yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, kepemimpinan dan produktivitas kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, bertujuan untuk menjamin kenyamanan dan karyawan dalam bekerja. Karyawan harus dipimpin agar kompeten. Nah, oke, teman-teman sudah paham kan mengenai apa itu MSDM atau manajemen sumber daya manusia? Mungkin hanya itu yang dapat saya ulas mengenai materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.